Belakangan ini, TikTok kembali diramaikan dengan tren joget-joget viral, seperti tren joget velocity. Tren ini dilakukan dengan menggunakan efek slow motion, sehingga menciptakan tampilan visual yang terkesan, lebih sinematik, dramatis, dan menonjolkan momen mengangkat jari di akhir video. Tren ini dilakukan oleh hampir seluruh kalangan masyarakat di Indonesia, dan sudah menjadi pemandangan yang lumrah jika melihat sekelompok laki-laki maupun perempuan melakukan joget velocity di tempat umum. Fenomena ini seolah menjadi ritual baru. Setiap hari, jutaan orang menghabiskan waktu berjam-jam untuk merekam diri mereka mengikuti koreografi yang sama, mengunggahnya, lalu menunggu pujian berupa likes dan komentar. Di balik tawa dan gemulai tubuh, ada pola psikologis yang menarik untuk dikulik. Mengapa aktivitas repetitif ini begitu memikat masyarakat modern? Menurut teori psikologi escapism atau pelarian diri, manusia cenderung mencari aktivitas yang mengalihkan perhatian dari tekanan hidup sehari-hari. Sebuah studi dari University of California pada tahun 2023 menyebutkan bahwa 67% partisipan mengaku menggunakan media sosial sebagai pelarian dari kecemasan pekerjaan atau masalah keluarga. TikTok, dengan kontennya yang ringan dan menghibur, menjadi semacam time out dari realitas yang kerap tidak ramah. Bayangkan, ini seperti minum segelas air es setelah berjalan di terik matahari. Sensasi menyegarkan, meski hanya sementara. Tren joget-joget dalam konteks ini adalah bentuk pelarian yang mudah diakses. Cukup buka aplikasi, ikuti gerakan, dan lupakan sejenak tagihan atau deadline. Tapi ada dimensi lain yang lebih dalam, validasi sosial. Setiap kali video TikTok seseorang mendapat ribuan likes, otak melepaskan dopamin, hormon kebahagiaan yang sama yang muncul saat kita mendapat pujian atau hadiah. Penelitian University College London pada tahun 2022 membuktikan bahwa aktivitas di media sosial memicu respons neurologis mirip dengan penggunaan narkotika ringan, adiktif, dan memicu keinginan untuk mengulang. Contohnya, seorang mahasiswa di Jakarta mengaku merasa kosong jika sehari tidak mengunggah video TikTok. Layar yang penuh notifikasi merah bikin saya merasa diakui, katanya. Di era ini, mendapatkan jumlah followers dan engagement yang banyak dari joget-joget viral bukan sekadar hiburan, melainkan alat ukur eksistensi diri. Namun, analogi menarik muncul dari dunia sastra. Aldous Huxley dalam Brave New World menggambarkan masyarakat yang kecanduan soma, obat penghilang stres instan. TikTok dalam hal ini adalah soma modern. Tarian viral menjadi pengalih yang mencegah kita berpikir terlalu dalam tentang masalah nyata. Seorang karyawan swasta di Surabaya bercerita bagaimana ia menghabiskan 3 jam setiap malam untuk membuat video TikTok, padahal pekerjaannya menumpuk. Daripada stres mikirin target, mending nari-nari lucu. Tapi besoknya, masalah malah nambah, ujarnya. Ini memperlihatkan paradoks. Pelarian yang awalnya dirancang untuk mengurangi stres justru menjadi bumerang ketika dilakukan berlebihan. Lalu, bagaimana menyikapi fenomena ini tanpa terjebak dalam lingkaran dopamin? Solusi praktisnya mungkin terletak pada kesadaran akan batasan. Psikolog klinis Ratih Ibrahim menyarankan teknik digital mindfulness. Sebelum membuka TikTok, tanyakan pada diri, apa tujuan saya di sini? Hiburan sesaat atau sekadar menghindar dari tanggung jawab? Selain itu, alihkan kebutuhan validasi sosial ke aktivitas offline yang bermakna. Misalnya, ikut komunitas tari tradisional atau olahraga kelompok. Dengan begitu, kita tetap mendapat pengakuan, tetapi dalam konteks yang lebih sehat dan produktif. Di akhir narasi ini, mari kembali ke pertanyaan mendasar. Apakah tarian kita di TikTok adalah ekspresi kebahagiaan atau justru teriakan minta tolong dari generasi yang kelelahan? Masyarakat modern hidup di era di mana produktivitas dipuja, kompetisi sosial semakin keras, dan ekspektasi diri sering tak realistis. TikTok, dengan segala gemerlapnya, menjadi selimut hangat yang menutupi luka-luka psikologis itu.
Tapi, seperti lapisan es di kutub, selimut itu rapuh. Suatu saat, kita harus berhadapan dengan realitas. Likes tidak akan membayar tagihan, tren akan selalu berganti, dan tubuh yang lelah tak bisa terus menari menghindar. Mungkin yang kita butuhkan bukanlah larangan bermain TikTok, tetapi keberanian untuk menari dengan sadar, mengetahui kapan harus berhenti, kapan harus menikmati, dan kapan harus menghadapi hidup tanpa topeng filter. Ada sebuah pertanyaan reflektif untuk Anda. Jika suatu hari TikTok tiba-tiba hilang dari smartphone Anda, apa yang akan Anda lakukan untuk merasa bahagia? Dan apakah hal itu bisa Anda mulai hari ini?